Yesus hadir dan lahir di dunia ini untuk menggenapi hukum Taurat dan menebus kita dari dosa. Pusat dari seluruh hukum perjanjian lama adalah mengajar orang supaya mengasihi Tuhan, tetapi juga mengasihi sesama manusia. Kemudian disimpulkan dan diajarkan oleh Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, serta dengan segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan kita tidak lagi menjadi tunduk di bawah hukum Taurat, tetapi kita mempraktekkan esensi perjanjian lama, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Pada awalnya kita adalah hamba dosa. Pada awalnya kita adalah budak dosa, terikat oleh dosa. Tetapi ketika kita mengalami penebusan oleh karena Kristus, karena kita percaya kepada Yesus, maka kita telah ditebus dan dosa-dosa kita dibayar oleh Kristus. Itu bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan kita. Dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 berkata, tetapi karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu dan itu bukan hasil pekerjaanmu. Makanya banyak para agama-agama di dunia ini, kepercayaan, mereka berusaha untuk mengejar keselamatan mereka. Mereka berusaha untuk beramal. Mereka berusaha untuk berbuat baik. Tidak salah untuk berbuat baik. Tidak salah untuk beramal. Tetapi itu tidak akan menjamin kita memperoleh kasih karunia Tuhan. Tetapi yang menjamin kita untuk menerima kasih karunia Tuhan, yaitu keselamatan itu, janji itu, adalah ketika kita mengalami kemerdekaan oleh karena penebusan Kristus, sehingga kita bukan lagi hamba, kita bukan lagi budak dosa, tetapi kita adalah orang-orang yang mengalami penebusan dan disebut sebagai anak-anak Allah. Jadi ketika kita sudah mengalami penebusan oleh karena Kristus, maka kita hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Kita tidak lagi berada di bawah kutuk. Kita tidak berada lagi di bawah perhambaan dosa. Tetapi kita mengalami penebusan oleh karena Kristus. Itu sebabnya dia juga mengatakan, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa di luar Kristus, kita tetap masih menjadi budak. Kita tetap masih berada di dalam hukuman. Kita masih tetap siap-siap untuk mengalami upah dosa kita. Tetapi ketika kita sudah percaya kepada Kristus, maka kita bukan hamba dosa lagi, melainkan kita adalah hamba Kristus.